Banyak orang yang akan malas bergerak di full moon season ini karena Pisces itu tipe pemimpi dan suka menghayal tentang kreativitas ya. Sedangkan Virgo adalah tipe detail oriented person dan pemikir kritis. Tapi guys, dua-duanya nih orang ya. Pisces dan Virgo ini adalah tipe-tipe yang malas bergerak alias mager. Kamu selalu cari kayak alasan bahwa faktor eksternal tidak sedang mendukung kamu untuk melakukan perubahan atau taking action untuk mewujudkan rencanamu di Maret ini. Mungkin memang ada yang nonton video ini sambil rebahan tapi punya banyak cita-cita begitu ya. Titik yang membuat kamu tertahan dari cita-citamu atau dari option itu adalah tempat tidurmu itu guys. Hi guys, welcome back to Be Delightful channel. I hope everybody is doing well today. Oke, aku udah beresin love reading untuk couple 2 minggu pertama Maret 2023 ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys, I hope so. Dengan berakhirnya love reading untuk couple awal Maret, itu artinya kita akan masuk ke momen-momen special reading untuk bulan ini guys. Dan seperti biasa, special reading yang pertama di setiap bulan adalah jeng 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 jeng. Penting banget jeng 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 jeng. Oke. Iya, this is full moon reading, readingan khusus untuk bulan purnama. Yang kali ini berada di konstelasi Virgo ya guys, bertepatan dengan Pisces season. Halo Pisces dan halo Virgo. Spesial halo untuk kalian yang specific person sunnya itu ada di Pisces dan moonnya ada di Virgo. Kalian istimewa sekali di readingan ini guys. Oke. Jadi puncak dari full moon ini ada di tanggal 6, 7, dan 8 ya guys. 3 hari aja sih. Ini hari terakhir ya, tanggal 8. Setelah tanggal 8 sudah mulai menghilang full moonnya ya. Jadi kalau kalian mau bikin pernah dengar istilah full moon water, air di bulan purnama, itu kalian tempatin air di sebuah wadah dan kemudian dibawa keluar rumah guys. Bisa dibawa di atap atau di teras atau dimanapun, yang pasti aman ya, jangan sampai nanti digangguin sama orang atau digangguin sama hewan-hewan begitu. Dan kemudian sepanjang malam biarkan dia tertimpa oleh sinar purnama. Besok paginya itu air bagus untuk diminum atau dipakai untuk cuci muka guys, atau dipakai untuk membasahi rambut, tentunya dengan doa dan niat yang baik ya. Bukan berdoa ke bulan guys, you know. Tapi kamu berdoa ke Tuhan dan niat yang baik. Bisa minta apa saja guys, mungkin ya kamu bisa, Tuhan please jadikan aku tetap awet muda 100 tahun tapi tetap seperti anak 17 tahun, amin. Atau buat rambutku ini menjadi semakin panjang, semakin tebal, semakin indah, semakin tergerai. Bisa guys ya. Atau diminum buat suaraku jadi jauh lebih lembut, suaraku jauh lebih menenangkan, suaraku jauh lebih membuat damai banyak orang, cie. Atau kalau kamu penyanyi mungkin supaya aku lebih laris guys, lebih laris dipanggil kemana-mana begitu. Berikan keindahan pada suaraku. Nah kayak begitu. Dan air bulan purnama itu dipercayai untuk yang mau aja sih guys ya. Oke. Jadi readingan ini akan berlaku dari pertama kali kalian menonton video ini hingga nanti tanggal 20 Maret 2023 ya guys. Dengan berakhirnya Pisces season, tanggal 20 berakhir 20 Maret, dan kita akan segera masuk ke Aries season. Welcome Aries season itu nanti di tanggal 21 Maret. Oke. Nama purnama kali ini adalah Worm Moon guys. Worm, W-O-R-M, yang artinya bulan cacing tanah. Kenapa disebut begitu? Karena Maret menandai masuknya musim semi ya guys. Tanah mulai menghangat, ini di Eropa ceritanya, dan para cacing mulai berkembang biak di tanah. Cacing yang berkembang pesat di tanah akan membuka banyak kesempatan bagi makhluk hidup guys. Yang pertama sekali adalah untuk manusia ya, tanah garapan akan subur dari banyakan tidurnya atau tidak menggarap tanah di musim dingin. Kemudian di awal musim semi tanah akan menjadi subur, siap untuk ditanami kembali ya. Jadi subur dan jadi gembur. Sedangkan untuk hewan-hewan seperti misalnya burung, unggas-unggas lainnya, bebek atau ayam-ayaman gitu, itu akan turun ke tanah untuk makan cacing ya. Jadi hewan-hewan lain pun banyak yang akan kesenangan dengan berkembang biaknya cacing di tanah di awal musim semi ini, oke? Karena itu juga lah tema untuk full moon reading di Be Delightful channel untuk Maret ini.
adalah tentang fertility atau kesuburan yang akan membuka kesempatan besar ya guys. Oke, jadi gini, ada sisi negatif yang akan aku jadikan precaution untuk kalian guys. Banyak orang yang akan malas bergerak di full moon season ini karena Pisces itu tipe pemimpi dan suka menghayal tentang kreativitas ya. Sedangkan Virgo adalah tipe detail oriented person dan pemikir kritis. Tapi guys, dua-duanya nih orang ya. Pisces dan Virgo ini adalah tipe-tipe yang malas bergerak alias mager ya. Dan keadaan ini pun mungkin akan dirasakan oleh kolektif during this full moon season ya. Kalian akan merasa sangat kreatif. Kalian merasa puncak kreativitas kalian itu tinggi banget di Maret ini, terutama dari minggu kedua sampai dengan minggu ketiga Maret. Kalian akan merasa sangat kreatif dan punya banyak rencana-rencana yang kritis, tapi kalian cenderung malas untuk merealisasikan ya, atau malas untuk mewujudkannya. Misalnya di Maret ini kalian berencana untuk membuka usaha, oke? Ini udah direncanain dari lama, dari Desember mungkin tahun lalu. Bulan yang tepat adalah Maret gitu misalnya ya. Tapi rencana tinggal rencana. Bakalan banyak yang males untuk memulainya, atau banyak juga yang mungkin Maret ini berencana untuk lebih atau kembali aktif fokus untuk membuat konten kreatif guys di YouTube atau di Instagram begitu. Tapi kalian akan males banget untuk memulai langkah pertama. Memulai langkah pertama yang males ya. Begitu langkah pertama dimulai, oke. Itu biasanya akan terbiasa dengan cepat, oke? Padahal nih ya guys, Maret ini adalah bulan yang subur dan banyak peluang yang terbuka lebar. So be careful with your attitude. Oke, aku tak ulangi sekali lagi, terutama untuk Pisces dan kemudian Virgo, be careful with your attitude in this March, oke? Oke. Oke, readingan full moon untuk kali ini pun akan bersifat general ya, bisa tentang apa saja, dan aku akan berbicara ke all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Jadi nggak semua akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya guys. Ojo dipaksakan kalau emang tidak resonate, oke? Aku akan buka 6 kartu untuk kalian supaya kita bisa tilik di mana posisi energi kolektif saat ini, apa tantangannya, fokus dan target, kejadian penting di beberapa waktu yang lalu, dan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Setelah itu aku akan ambil 12 kartu mewakili 12 zodiak berisi nasihat atau hal penting yang perlu kalian ketahui selama full moon ini, oke? Dan tentu saja khusus untuk Virgo, kita akan membahas lebih detail di video extended, oke? Untuk yang mau nonton video extended silahkan klik di kotak deskripsi ya. Ada link di situ guys, nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Virgo akan mendapat cerita yang lebih panjang di video extended nanti, oke? Kita langsung mulai saja readingan ini dari Oracle dulu tentunya guys, karena aku mau ambil satu untuk kolektif. Akal pandai, Omega, Akal pandai, Archangel, Sekal pandai, Holy Spirit, come to this reading, please bless this reading. For all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Where are you? Oke. Full moon reading March 2023. Mari kita lihat. Dam 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 dam. Yup. Realization ini berkaitan dengan action atau tindakan, mewujudkan gitu. Karena memang banyak rencana yang kalian simpan guys, kolektif ya. Bukan hanya untuk Pisces dan Virgo, kolektif. Banyak rencana yang kalian ingin wujudkan, tapi kalian akan malas untuk merealisasinya. Aduh. Oke guys, mari kita bersama-sama menyalahkan Pisces dan Virgo yang emang tipe malas bergerak. Enggak. Bukan ya. Kita nggak bisa salahkan siapapun. Kalau kita tidak mewujudkan rencana kita dan kemudian yang kita inginkan tidak terjadi, kita nggak bisa nyalahkan tetangga kita guys ya. Mau nyalain siapa nggak udeh-udehnya. Tapi yang jelas di full moon season ini yang perlu adalah merealisasikan atau mewujudkan ya. Kalian lihat ini kayak jendela ya. Kayak melihat sesuatu dari pemandangan yang baru atau mengintip dengan penuh harapan begitu, tapi kalau tidak ada perwujudan atau tidak ada tindakan, itu akan sia-sia. Secerah apapun cuaca di luar, kalau kalian tidak keluar dari rumah, kalian tidak akan pernah bisa menikmati cuaca yang cerah. Kayak begitu kurang lebih ya. Oke, ayo kita langsung ambil 6 kartu untuk tarotnya, ditambah 1 kartu untuk overall energy atau bottom of the deck ya. For all zodiac sign dari Taurus sampai ke
Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Realisasi itu sebenarnya lebih ke arah membuat yang dipikiran menjadi nyata, ya, menyatakan, mewujudkan atau membuat menjadi nyata. Itu yang aku tangkap di sini, guys. Bisa dalam bentuk kesadaran, bisa dalam bentuk pengetahuan, tapi yang paling penting harus diwujudkan menjadi nyata, ya. The Four of Wands, ada yang ulang tahun di sini, halo. Ulang tahunnya sendirian ya, aduh. Apa perlu aku temani? Terutama untuk Pisces berarti guys yang ulang tahun. The Four of Wands ini adalah tentang kestabilan ya guys. Kokoh pondasinya karena 4 tonggak akan berdiri tegak lurus untuk menopang sehingga kokoh kayak begitu, oke? The Wise One ini berkaitan dengan hal-hal konvensional atau hal-hal tradisional, ya, pola pikir kolot, bisa jadi pernikahan. Kita lihat dulu ceritanya apa. The Lovers, kemudian Page of Wands, The Hangman, gantung. Inilah yang bikin tidak ada realisasi tadi ya guys, karena gantung. The Three of Wands pun itu gantung atau penundaan. The Eight of Cups. Kolektif akan letting go of something guys. Itu yang terjadi di sini, akan melepaskan sesuatu yang selama ini menghambatnya. Dia tahu bahwa yang dia pertahankan ataupun situasi yang dia jalani saat ini itulah yang menghambat dia dari mendapatkan, let's say, kehidupan terbaik versinya. Tapi sulit untuk melepaskannya, masih digantung. Even kembali guys tentang peluang itu sangat besar atau banyak ya, banyak peluang yang muncul. Bonbon datang. Kalian mau lihat Bonbon guys? Gak usah deh, dia lagi centil. Bon, nggak usah, nggak apa-apa. Bottom of the deck-nya atau tema dari readingan ini adalah peluang terbuka. Peluang kamu tidak bisa lihat atau kamu tidak bisa memilih peluang yang terbuka karena kamu tertahan di suatu titik. Kamu yang memutuskan bertahan di titik tersebut. Kamu tahu titik tersebut membuat kamu tidak bisa kemana-mana, dan kemudian kamu menggantung keluar dari titik tersebut. Itu yang terjadi selama ini. During this full moon kamu boleh keluar, ya. Kamu bisa letting go atau melepaskan sesuatu, dan begitu kamu masuk ke energi The Eight of Cups ini atau letting go ini, disitulah kamu akan melihat The Seven of Cups atau peluang. Wow, ternyata banyak banget ya peluang yang bisa aku lihat, ternyata banyak banget yang bisa aku pilih, ternyata banyak banget yang masih bisa aku jalani, yang masih bisa aku intip satu persatu. Banyak banget. Kamu tidak akan bisa melihat peluang itu selama kamu masih berada dalam situasi gantung atau The Hangman di sini ya. Oke, apa sih yang kamu gantung lagi guys? Mari kita lihat dulu zodiak yang paling kuat ada apa guys. Oke, begitu The Wise One datang maka ada Taurus di sini. Halo Taurus. The Lovers datang, ada Gemini di sini. Halo Gemini. Dan kemudian yang paling banyak adalah Wands, Aries, Leo, Sagittarius, ya. Oke, mari kita langsung klarifikasi saja, dimulai dari The Seven of Cups guys. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Full moon reading March 2023. Thank you. The Lovers lagi guys. Kemungkinan besar ini adalah pernikahan yang sudah banyak ketidakcocokannya guys ya. Just take how it resonates. Aku tidak akan mencoba untuk mengarahkan ini ke love reading, tapi aku akan ngasih tahu ke kamu tentang peluang-peluang yang muncul dari kartu-kartu ini ya. The Moon dan The Lovers, kemungkinan besar ada perselingkuhan. Aduh, kenapa sih? Bawanya ke romance lagi. Oke. The Knight of Pentacles ya. Jadi intinya adalah kamu sebenarnya punya banyak rencana di dalam hidupmu ya guys. Kamu itu pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Tapi kamu bilang begitu sambil kamu rebahan. Kamu tiduran, main scroll HP, kipas-kipas, angkat kaki, tidur, aja mandi aja dari pagi belum. Tapi kamu bilang nanti kalau aku kaya, aku akan beli
sebuah villa di Eropa. Nanti aku akan isi dengan barang-barang mewah. Mungkin kamu berpikir seperti itu. Atau nanti kalau aku kaya, aku akan liburan lama, aku tidak akan pulang-pulang lagi ke rumah. Bisa jadi begitu. Tapi semuanya kamu lakukan dalam posisi tidur terlentang atau berbaring. Not literally, but maybe literally. Mungkin memang ada yang nonton video ini sambil rebahan tapi punya banyak cita-cita begitu ya. Titik yang membuat kamu tertahan dari cita-citamu atau dari option itu adalah tempat tidurmu itu, guys. Sama bantalmu yang belum diganti, sarungnya udah I don't know since when, I don't know when. Oke. Plan banyak di sini tentang the new you, the new life yang kamu inginkan begitu banyak, tapi tetap kamu memutuskan untuk bertahan atau tertahan di titik yang lama, yang tidak akan membawamu kemana-mana lagi, atau yang tidak akan memberikan perubahan pada hidupmu lagi. Let me clarify, the wise one crossed by the lovers. Hermit, halo Virgo. Kemudian Ace of Swords. Aku tidak melihat ada yang menahanmu, guys. What the hell? Hanya di karena ini bisa. YouTube ini cerdas, guys. Dia tuh punya alat untuk ngecek kata-kata atau ucapan-ucapan yang kasar. Jadi what the hell gitu. Tidak ada yang menghalangmu, guys. Tidak ada yang menghalangi kamu. Beda ceritanya kalau misalnya kamu terbelenggu saat ini ya. Kayak misalnya kamu kena kontrak. Let's say ini cerita tentang kantor. Kontrak kamu selesai 15 tahun lagi. Ada gak sih kontrak 15 tahun? Ada mungkin ya. Kontrak kamu selesai 2 tahun lagi kayak begitu. Dan kamu memang belum bisa berbuat apa-apa, guys, untuk keluar dari titik malasmu tadi ya. Atau titik penahanmu tadi. Kalau kamu mau keluar harus bayar penalti. Penalti dari mana, Ray? 50 juta bayarnya. Aku nggak punya uang 50 juta. Kalaupun aku punya uang 50 juta, mending aku bikinin bisnis gitu. Ya, jadi aku harus bertahan dulu di sini. Kalau kalian merasa begitu keadaannya, maka ini bukan readingan kalian, guys. Karena ini readingan untuk mereka yang tidak ada yang menahan. Ya, aku tidak melihat ada ikatan apapun. Aku tidak melihat ada yang menarik tanganmu atau menjambak rambutmu sehingga kamu harus berada di situ. Kamu yang malas bergerak. Oke. Kita teruskan di fokus, guys. Ada the Page of Wands. Kalian ingat di awal aku bilang Pisces itu sangat kreatif dan jiwa untuk apa ya, guys, istilahnya dreaming, mimpinya itu jago banget ya. Menghayal itu jago banget. Dan sebenarnya orang-orang yang jago menghayal itu bagus, guys. Yang bikin Burj Khalifa itu awalnya dari menghayal, guys. Ada yang di Dubai di sini. Itu kan arsiteknya cewek tuh. Dia tuh menghayal bikin gedung bisa sampai di atas awan begitu. Dia menghayal. Setelah dia menghayal baru dia realisasikan. Kalau dia nggak menghayal, dia nggak akan bisa menciptakan atau mendesain Burj Khalifa. Nah, Pisces pun demikian. Mereka jago dalam urusan dreaming. Dan dreaming mereka itu sebenarnya akan sangat potensial sekali kalau itu dibarengi dengan kemampuan untuk mewujudkan ya. Look at this. Fokus. Ada kartu The Page of Wands. Ini adalah kartu optimis. Sambil tiduran dia bilang, aku yakin hidup ini akan membaik. Sambil tiduran ngupil dan masih belum mandi kayak tadi ceritanya. Aku yakin bahwa hidupku akan berubah. Tiduran, ngupil, sekarang mulai garuk-garuk kepala gitu ya, garuk-garuk ketombe. Aku yakin tidak ada yang begitu-begitu saja. Ray bilang di dunia ini nggak ada yang begitu-begitu saja. Dunia ini berubah. Aku yakin akan ada perubahan gitu. Terus mulai dia tarik selimut, tutup lagi kepalanya dan tidur lagi. The Tower datang. Karena memang The Tower ini tentang perubahannya, guys. Itu yang diharapkan oleh dia atau orang yang sedang resonate dengan readingan ini. Tanpa melakukan apapun perubahan datang. Karena memang males gerak ya, guys. Pisces, Virgo, tipe-tipe yang malas gerak. Walaupun mereka itu sangat detail dan sangat oriented dengan fokus mereka, tapi mereka sulit untuk bergerak di awal. Aku ingin bergerak. The Chariot muncul di fokus, tapi tidak bergerak-bergerak. Aku ingin memulainya, tapi tidak memulai-mulai. Oke. Yang paling menyedihkan di sini, guys, ya sekaligus mengharukan, tidak ada yang menahan kalian itu sih. Jadi sebenarnya tidak ada alasan dan tidak bisa menyalahkan siapapun karena tidak ada yang menahan. Ya nggak sih? Kita lanjutkan dengan target The Hangman. Jadi ini seperti dua sisi. Yang satu kayak mencoba untuk mewujudkan sesuatu dan subconsciously ditahan. Usaha tersebut ditahan kayak begitu. Ntar dulu deh. Mungkin Maret itu yang dimaksud adalah Maret sekarang. Tapi kamu mengatakan itu dari sejak 3 tahun yang lalu bahwa kamu akan berubah.
Tapi ternyata sampai Maret yang kamu targetkan untuk kesekian kalinya, Maret ini pun kamu berencana untuk menangguhkan lagi. Mungkin di Mei, mungkin di Juli, mungkin di Agustus, atau nanti mungkin di Desember tahun depan lah aku memulainya. Yes, The Hangman muncul di sini, The Star, The Lovers, dan The Two of Cups. Kamu merasa kayak ada aja yang kurang. Momen lah yang nggak pas ya, waktunya nggak cocok ini. Feng Shui bilang nggak cocok ini waktunya. Ini kebetulan Shio Kelinci, di Shio Kelinci aku nggak boleh jadi rajin, karena nanti kalau aku rajin di Shio Kelinci biasanya rezekiku jadi jelek. Kayak ada aja cari-cari alasan begitu bahwa eksternal tidak cocok atau sedang tidak balance dengan internal. The Two of Cups muncul di subconscious mind, ditambah dengan The Lovers dan The Star. Kamu selalu cari kayak alasan bahwa faktor eksternal tidak sedang mendukung kamu untuk melakukan perubahan atau taking action untuk mewujudkan rencanamu di Maret ini. Aku hanya tarot reader. Aku hanya bisa kasih tahu mengenai action, hanya kamu yang bisa lakukan ya. Oke, kita teruskan untuk reason past. Ada The Three of Wands. What is this all about? Thank you. Aku rasa memang cukup menyedihkan di beberapa waktu sebelumnya. Jadi alasan untuk penundaan karena situasi hati yang menyedihkan, oke lah guys, itu masih bisa diterima. Aku masih berduka loh Rey, aku masih berduka. Kelinci kesayangan aku baru meninggal dunia 17 bulan yang lalu. Aku masih dalam masa berduka Rey. Ya gak apa-apa, 17 bulan yang lalu. Tapi sekarang kan udah lewat 17 bulan. Uang kelinci kamu itu aja udah bahagia di sana begitu. Kamu aja yang masih berantakan di sini. Karena aku lihat di sini memang ada semacam kayak apa ya, pemakluman untuk keadaanmu memang yang berat di beberapa waktu sebelumnya. Tapi itu kamu jadikan alasan hingga saat ini bahwa kamu masih belum siap untuk moving on atau doing something with your next future. King of Wands, Magician, Ace of Cups. Padahal dari dulu pun kesempatan itu ada. Padahal dari dulu pun tidak ada yang menahanmu. Kamu yang memutuskan untuk menjadikan sebuah situasi sebagai alasan untuk menangguhkan planmu ya. Dan ini I don't know, 50-50 mungkin bisa kayak dimaklumi, tapi untuk kedepannya ini bukan jadi alasan lagi guys. Ini bukan jadi alasan lagi ya. Near future. Kalau kamu bisa menaklukkan ketakutanmu atas perubahan, kalau kamu bisa menaklukkan kemalasanmu, kalau kamu bisa menaklukkan rejection dari dirimu untuk bergerak, maka muncullah kartu The Eight of Cups atau letting go ini ya. Kamu akan tinggalkan kasurmu tadi guys, not literally, maybe literally. Kamu akan tinggalkan kasurmu, selimutmu, bantalmu itu. Kamu akan tinggalkan kamarmu, kamu akan keluar dan mulai merealisasikan atau mewujudkan impianmu. Ini akan terjadi during this full moon season. Dan bantuan Major Arcana banyak sekali aku lihat di sini guys. Ya, kesempatan-kesempatan diberikan ke kamu, silakan dimanfaatkan. Apapun itu yang ingin kamu wujudkan berkaitan dengan kreativitas ada, yang berkaitan dengan ide sudah ada, tinggal niatnya aja pun sudah ada. Tinggal menggerakkan, move your, aku nggak bisa bilang itu, yang 3 huruf awalnya A. Awalnya A, huruf berikutnya SS. Kamu tinggal menggerakkan itu supaya segera bisa terrealisasi yang kamu inginkan ini guys. Oke, ada proses moving on yang terjadi di sini sangat lambat aku lihat karena The Six of Swords muncul. Walaupun begitu, aku akan bersyukur sekali kalau kamu bisa bergerak guys di full moon season ini. Kesempatan terbuka, peluang ada, momen tepat, cus bergerak ya. Oke, kita akan segera lihat mana tadi kartu oracle aku nih. Pesan khusus untuk ke-12 zodiak sign selama full moon ini. Oke. Aku akan shuffle kartu ini 3 kali dan bagi 3, lalu biarkan dia mengalir seperti biasa berdasarkan urutan zodiak yang selalu aku gunakan ya guys. Dari Taurus diakhiri ke Pisces ya. Please bless this reading for all zodiac sign. Full moon message for March 2023.
All zodiac sign Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Oke. 12 kartu teratas adalah 12 kartu yang paling kuat yang perlu untuk tampil di readingan kali ini. Oke, kita akan segera mulai dari earth sign yang pertama. Halo Taurus, apa kabar Taurus? Ini dia pesan dari full moon untuk kamu, self love. Mencintai diri sendiri guys. Mungkin kamu memang menunda sesuatu karena kamu merasa sangat mencintai dirimu. Jadi aku harus do something good in my life, Ray. Atau aku harus mentreat diriku dengan baik dengan cara tidak melakukan apapun atau menenangkan diri. Oke, tapi seperti yang aku bilang, di recent past kamu itu kan udah 17 bulan yang lalu. Yang alasannya adalah ya kelinci kamu meninggal dunia. Dia udah bahagia kok di sana. Jangan cari-cari alasan lagi deh ya. Kasihan itu kelinci ngeliat kamu menderita saat ini, oke? Self love yang aku lihat di sini adalah berkaitan dengan move on. The Eight of Cups tadi membuang cups terakhir itu untuk membawa kamu kepada kehidupan yang lebih baik, guys. That's your self-love. Self-love kamu adalah bukan untuk memanjakan dirimu atau membuat tidak terjadi perubahan apapun di dalam hidupmu. Bukan itu self-love. Self-love adalah develop, berkembang, mengubah dirimu dari yang dulunya A menjadi A yang lebih baik lagi. Oke? Self-love yang paling penting atau pesan dari pesan untuk full moon di zodiak Taurus ya. Kita lanjutkan untuk Virgo. Virgo ditutup karena Virgo akan mendapatkan video extended. Teruskan untuk Capricorn. Halo Capi. Apa katanya di sini? Ada balance guys, seimbang. Mata kamu tertutup sekarang. Mata kamu lagi tertutup sekarang Capricorn. Tapi kamu memegang bola dunia. Ini lebih ke arah kayak ini yang kamu bisa ini nggak main-main Capricorn. Yang kamu rencanakan ini nggak main-main. Ini berkaitan dengan hidupmu. Dan ini big plan. Tapi matamu tertutup saat ini. Even kamu terlihat tersenyum, senyummu lelah begitu matamu tertutup dan kamu diam. But the globe atau bola dunia yang ada di tanganmu itu menceritakan tentang kebesaran atau greatness ya. Planmu ini rencana yang besar. Tapi kalau kamu masih tetap tidur, rencana ini tidak akan bisa terrealisasi guys. Find balance, buka matamu dan kemudian lihat planmu ini. Kamu tidak akan bisa balance kalau matamu tertutup guys. Kalau kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan, bagaimana melakukannya, dengan cara apa kamu melakukannya untuk mewujudkan yang kamu inginkan ini, tidak ada yang akan terwujud. Find balance, oke? Oke, kita akan teruskan untuk fire sign. Yang pertama dimulai dari Aries. Halo Aries. Aries dapat kartu beginning. This is the new beginning, sama kayak realization ini guys ya. Membuat nyata. Sama-sama kayak mengintip dari jendela goib. Inilah tentang masa depan yang sudah kamu pikirkan dengan kreativitas dan detail oriented tadi ya. Kreativitas dari energinya Pisces, detail oriented dari energinya Virgo. Ada di luar, ada kuncinya, tapi kamu masih belum keluar. Begitu juga dengan ini. Ini musim dingin guys, terasa dingin. Di luarnya itu udah spring. Memang ya namanya kita dari musim dingin masuk ke spring. Dari yang awalnya makan tidur, sekarang disuruh bergerak pasti akan malas gerak guys ya. But this is the new beginning in your life Aries. Do something. Aku rasa banyak Aries yang akan memulai aktivitas-aktivitas baru, bekerja di kantor yang baru atau memulai bisnis baru. Semuanya serba baru guys. Ya, during this full moon adalah kesempatan yang tepat untuk mewujudkan yang baru-baru atau new beginning di dalam hidupmu Aries, oke? Oke guys, kita akan teruskan untuk zodiak berikutnya ada Leo. Resisten di sini Leo, ya Leo ini keras kepala atau sedang bertahan pada sesuatu. No, tidur adalah satu-satunya solusi saat ini. Jadi even kata Ray, during full moon ini banyak peluang yang terbuka, tapi aku mau misalnya self love dengan cara tidur, tarik selimut tadi, atau not doing anything. Not doing anything is not the right decision now, kayak begitu. Dan itu membuat kamu kayak bersikeras dengan pendapatmu sendiri. Ya, silakan si Leo, kamu mau dengar atau tidak dengar tentang bacaan ini. Kamu kan datang ke sini ya guys. Artinya kamu udah buang berapa kuota sih untuk melihat sampai ke menit ini? Menit berapa ini? 27-an. Kamu udah buang berapa duit, udah buang berapa waktu. Ya waktu karena nggak bisa dinilai dengan duit. This is the message for you. Resistan, kamu keras kepala. Menurutmu bukan. During this full moon bukan waktu yang tepat untuk action. Kapan jadinya, Leo? Kapan guys? Aku rasa ini peringatan kamu cukup keras Leo. I don't know. Karena tiba-tiba aku pengen marah sama kamu entah kenapa. Tapi aku nggak akan marah guys. I love you so much ya. Tapi yang jelas Leo, tidak ada waktu lagi. Selama ini kamu sudah menunda, lihat apa yang terjadi.
Tapi semuanya kembali ke kamu ya. Kalau kamu mau tetap resisten silahkan. Tapi saran dari aku sih jangan resisten lagi Leo. Karena berkali-kali sikap resistenmu membuat kamu berada dalam masalah. Oke. Kita akan lanjutkan untuk fire sign yang terakhir ada Sagittarius. Untuk Sagittarius pesan full moon ini adalah rilis. Lepaskan Sagittarius. Apa yang perlu dilepasin guys? Selimutnya. Maybe ya. Karena kan kamu tadi yang aku buat contohnya itu tiduran tapi banyak mimpi. Pengen melakukan banyak hal tapi tidak mau bangkit dari tempat tidur kayak begitu. Rilis ini dilepaskan yang perlu dilepaskan karena kartu Eight of Cups tadi muncul di near future untuk general reading ini, dan ini pun berkaitan dengan melepaskan supaya kamu bisa menerima sesuatu yang baru, melepaskan yang lama supaya yang baru bisa kamu terima, melepaskan titik lama atau ikatan lama supaya the Seven of Cups bisa kamu lihat ya. Khusus untuk Sagittarius, tantangan terbesarnya aku rasa melepaskan ya, mengenai rilis. Oke. Kita akan lanjutkan ke air sign guys, dimulai dari Libra. Halo Libra. Oke, Libra ada kartu Faith, ini tentang yakin atau percaya. Oke, kamu memang pemimpi, kamu memang punya detail oriented untuk semua plan yang kamu buat selama ini, tapi kamu kayak nggak punya keyakinan untuk mampu mewujudkannya. Ya, ini memang di luar konteks dari readingan kita tadi guys. Yang kita bahas adalah tentang niat yang sudah ada, plan yang sudah ada, mimpi yang sudah ada, tapi mau memulai bergerak yang sulit atau malas gerak ya. Dan di sini muncul isu baru khusus untuk Libra, katanya malah tidak percaya atau tidak yakin dengan rencananya sendiri, tidak yakin dengan kemampuannya, merasa dirinya itu kurang atau selalu mengunderestimate dirinya. Don't do that ya. During this full moon season atau this full moon moment, kamu bisa melakukan apa yang sudah kamu rencanakan karena memang peluang terbuka untuk kolektif. Oke? Nggak ada salahnya kamu melakukannya guys. Bukan masalah tentang berhasil atau tidak berhasil, tapi kamu tidak akan pernah tahu kalau kamu tidak mencobanya. Libra ya. Kita lanjutkan untuk air sign yang kedua ada Gemini. Halo Gemini. Oke, ada discernment di sini guys. Ini kurang lebih mirip dengan si apa namanya? Siapa tadi nih? Capricorn. Kalian lihat mata tertutup, oke, dan kemudian di sini ada bola cahaya, tapi di sini ada globe ya. Untuk Capricorn ada globe, untuk Gemini ada bola cahaya. Ini tentang kearifan. Discernment ini adalah kearifan. Bersikap bijaksana, tapi ke dirimu sendiri. Mengenai planmu ini, mengenai impianmu ini. Kamu harus lebih mengutamakan kebijaksanaan, kayak begitu guys. Kamu harus lebih arif untuk menjalani kehidupanmu ini yang berkaitan dengan rencana baru atau new life, new beginning in your life. Harus bijaksana. Ya, bisa jadi kalian mungkin over planet guys, kayak rencana kalian itu terlalu berlebihan, begitu tidak realistis begitu. Nah, ketika muncul discernment di sini, berarti kalian harus mengubah plan kalian itu untuk menjadi lebih realistis, lebih masuk akal, lebih gampang. Bukan lebih gampang sih sebenarnya, tapi lebih mudah untuk yakini bahwa akan bisa dilewati atau dijalani. Ya, lebih ke arah kebijaksanaan aku lihat untuk Gemini di sini ya. Oke, kita lanjutkan untuk Aquarius guys. Ada kartu trust, percaya. Ini kurang lebih sama dengan faith tadi, underestimate ke diri sendiri. Aquarius juga aku lihat seperti itu ya. Kayak merasa bahwa akan gagal. Ya, kamu mau memulai rencanamu ini tapi kamu takut dengan kegagalan, kamu takut dengan tantangan, kamu takut dengan rintangan yang akan muncul ke depannya kayak begitu ya. Ya memang wajar saja sih kita takut guys, but apakah karena ketakutan kita kemudian membatalkan plan kita? Karena kita takut guys naik pesawat terbang, maka kita membatalkan rencana kita umroh. Karena kita takut naik pesawat terbang, kita membatalkan rencana kita naik haji. Karena kita takut dengan pesawat terbang, naik pesawat terbang, kita membatalkan rencana kita liburan ke Bali. No. Dunia ini penuh dengan ketakutan, tapi niat yang paling penting apa dulu? Oke, Aquarius. Kita akan lanjutkan untuk water sign guys, dimulai dari Pisces. Halo Pisces. Ini pesan full moon untuk kamu Pisces, surrender, menyerah guys. Kalian sering banget sih dapat kartu begini. Kenapa Pisces duluan ya? Biasanya kan Cancerian ya. Lagi-lagi kejadian lagi. Kalian udah nonton ini belum? Kepo 1 menit. Di awalnya kan aku bilang Pisces, untuk terakhir water sign aku bilang Pisces. Biasanya kan Cancer duluan. Tapi nggak apa-apa ya. Pisces yang aku bilang, maka Pisces yang akan mendapatkan pesan full moon ini kartu surrender atau menyerah. Ya, surrender ini, menyerah ini bukan ke arah kamu lebih ke arah pasrah gitu ya. Jadi bukan kamu habis ide atau kamu sudah
tidak mau berjuang lagi, bukan. Surrender ini kayak menyerahkan semuanya, biarlah apa yang terjadi terjadilah ya. Kalau misalnya kamu memang sudah punya plan Pisces, kamu memang sudah punya impian yang mau diwujudkan di full moon season ini, silakan diwujudkan dan hasilnya serahkan kepada universe supaya universe yang aturkan semuanya ke kamu yang terbaik untukmu. Oke. Aku akan letakkan Pisces di sini. Kita lanjutkan untuk Scorpio. Ada protection. Scorpio banyak takut guys, banyak yang takut tentang plan ini, banyak yang takut untuk mewujudkan rencananya ini ya, untuk letting go atau embracing the unknown atau living the golden things tadi, memulai sesuatu yang baru di dalam hidupnya penuh dengan ketakutan, takut ancaman, takut kegagalan, takut tidak mampu meraih impiannya kayak begitu. Disinilah muncul protection guys ya. Kamu lihat ini ada seperti perempuan yang tidur di dalam keranjang dan ada burung yang mengangkat. This is your card Scorpio. This is Phoenix guys. Burung itu ya, Scorpio itu identik dengan burung kayak begitu. Even dia itu kalajengking, tapi di tarot itu atau di oracle dia itu akan identik dengan burung ya. Ada yang menjaga kamu agar tetap berada di langkah atau di jalur yang tepat. Don't worry about that Scorpio. Oke guys. Kita akan lanjutkan untuk zodiak yang terakhir. Ada Cancerian. Maaf Cancer, kamu tertukar dengan Pisces. Tapi it is what it is ya guys. Memang Pisces yang harus dapat kartu surrender dan kamu yang dapat kartu attraction. During this full moon season, kamu akan tertarik sekali dengan hal-hal baru. Cancer, kamu akan sangat tertarik dengan hal-hal baru. Dari ke-12 zodiak ini, I don't know Virgo karena belum terbuka, yang aku lihat adalah Cancer yang paling kayak so-so dengan idenya guys. Yang lainnya pada yakin harus melakukan apa, Cancer kayak masih bimbang tentang apa, mau ngapain, bakalan apa gitu ya. Mungkin di subconscious mind sudah ada, tapi masih yang paling goyah begitu ya guys mengenai the next plan atau apa yang harus dilakukan untuk bisa masuk ke energi the Eight of Cups atau living the golden things tadi ya. Perhatikan hal-hal yang menarik Cancerian selama full moon season ini. Perhatikan hal-hal yang menarik, itu penting untukmu. Oke? Oke guys, sudah terbuka 12 kartu untuk mewakili 11 dong ya. Virgo tertutup. 11 kartu untuk mewakili 11 zodiak. Untuk Virgo kita akan bahas di video terpisah, ada video extended. Kalau kamu tertarik untuk melihat kartunya Virgo, kita akan buka 6 kartu lagi untuk Virgo, khusus Virgo yang memang di full moon season ini mendapatkan cahaya bulan purnama yang paling kuat. Silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian semua all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di full moon reading kali ini untuk bulan Maret 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan full moon bulan depan. Thank you very much. Dadah.